Peran Artificial Intelligence dalam pemantauan dan pengendalian polusi udara. Kami, mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Pelita Bangsa, akan mempresentasikan peran Artificial Intelligence pada bidang teknik lingkungan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Dian Zahra Nurakimah, kemudian Didin Solahuddin, Gali Friyatna, dan Muhammad Imam Rismanto. Latar belakang dari presentasi yang kami sampaikan mengenai peran Artificial Intelligence dalam pemantauan dan pengendalian polusi udara. Polusi udara di wilayah perkotaan memiliki konsekuensi serius bagi kesehatan manusia dan lingkungan, terutama disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan. Untuk mengatasi masalah kesadaran polusi udara, sistem pemantauan polusi udara diperlukan untuk mengukur konsentrasi gas seperti CO2 dan partikulat atau biasa disebut dengan partikulat meter 2,5. Penggunaan sensor IoT, Arduino, platform Cloud, dan algoritma AI, machine learning untuk pemantauan kualitas udara secara real-time, mampu mengumpulkan data secara real-time yang murah dan mudah digunakan untuk visualisasi pada situs web yang menampilkan indeks kualitas udara. Pengertian Artificial Intelligence. Artificial Intelligence merupakan teknologi yang memungkinkan komputer dan mesin untuk mensimulasikan pembelajaran, pemahaman, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, kreativitas, dan otonomi manusia. AI atau Artificial Intelligence memungkinkan mesin untuk berpikir, belajar, bertindak secara mandiri berdasarkan data dan pengalaman yang diperoleh. Prinsip kerja dari AI yang pertama yaitu learning atau pembelajaran, yaitu kemampuan sistem untuk memperoleh, memproses, dan menyimpan informasi dari data atau pengalaman yang telah diperoleh sebelumnya. Yang kedua merupakan reasoning atau penalaran. Melakukan analisis logis terhadap informasi yang telah dipelajari guna menghasilkan keputusan atau kesimpulan yang rasional. Yang ketiga, self-correction atau koreksi diri. Kemampuan sistem AI untuk mengevaluasi hasil, tindakan, dan memperbaiki kesalahan berdasarkan umpan balik feedback loop. Arsitektur dari implementasi Artificial Intelligence dalam pemantauan dan pengendalian polusi udara adalah sebagai berikut. Yang pertama, data gathering atau pengumpulan data dari sensor-sensor yang ditempatkan. Kemudian yang kedua, komunikasi atau pengiriman data-data. Yang ketiga, data management atau manajemen untuk data-data yang dikirimkan. Dan yang keempat adalah aplikasi atau interface dari data-data yang disampaikan. Untuk tahap pertama, data gathering adalah pengumpulan data berbagai polutan udara, misalnya CO2, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, dan bahan partikulat, yang dihitung oleh sensor yang ditempatkan di berbagai tempat di kota. Karena menggunakan beberapa tipe sensor, maka format data yang dihasilkan pun dapat bervariasi, sehingga semua pra-pemrosesan dan penyaringan awal dilakukan di tahap ini. Pra-pemrosesan dilakukan dan informasi yang tidak diperlukan dideteksi serta dihapus pada lapisan ini. Tahap kedua adalah communication atau komunikasi, di mana data dari perangkat IoT dikirim menggunakan beberapa teknologi seperti 3G, 4G, LTE, Wi-Fi, LoRa atau low range, dan teknologi komunikasi lainnya. Pada tahap ini juga dapat digunakan untuk gateway yang cukup efisien dalam memproses data secara real-time. Pemrosesan data awal dan keputusan secara real-time juga dapat diproses pada tahap ini. Tahap ketiga adalah data storage. Tahap ini merupakan lapisan utama yang bertanggung jawab untuk menyimpan dan menganalisis data. Karena pemrosesan real-time memerlukan analisis, berbagai perangkat dari sistem lain dapat digabungkan di sini, seperti Spark, VaultDB, Storm, dan lainnya. Analisis data dalam memori dan online berlangsung di tahap ini, dan juga dapat digunakan untuk pembelajaran melalui berbagai algoritma machine learning. Prediksi serta pencarian pola juga berlangsung pada tahapan ini. Tahap terakhir atau keempat adalah aplikasi,
Tahap ini merupakan interface dari semua informasi yang terhubung dengan perangkat real-time. Oleh karena itu, data yang dihasilkan ditransfer ke perangkat tersebut. Laporan dan data dalam bentuk bagan maupun dashboard ditampilkan melalui interface aplikasi, sehingga orang dapat berinteraksi untuk memantau statistik polusi dan mengambil keputusan. Tantangan penggunaan AI. Yang pertama, kualitas dan ketersediaan. Data model AI membutuhkan data kualitas udara yang besar dan berkualitas tinggi dari berbagai sumber, di antaranya sensor darat, citra satelit, dan data meteorologi. Yang kedua, infrastruktur dan sumber daya manusia. Implementasi AI memerlukan infrastruktur teknologi yang canggih, komputasi awan, dan pusat data, serta SDM yang terampil. Regulasi dan etika. Regulasi seringkali belum mengakomodir dan mengantisipasi penggunaan AI dalam kebijakan lingkungan. Kompleksitas model generalisasi. Karakter metrik lingkungan yang dinamis dan kompleks membuat sulit untuk mengembangkan model AI yang dapat bekerja secara akurat di berbagai lokasi. Spesifisitas lokasi. Risiko lingkungan penggunaan AI. Konsumsi energi tinggi. Pelatihan model deep learning AI membutuhkan daya konsumsi yang sangat besar dan intensif energi. Bisa kita lihat pada grafik yang bersumber pada statistika.com. Untuk global menunjukkan pada tahun 2025 membutuhkan konsumsi energi sekitar 500 terawatt hour, dan untuk perkiraan di 2035 memerlukan konsumsi energi sekitar 1.300 terawatt hour, dan untuk di Cina membutuhkan energi di 2025 yaitu 100 terawatt hour, dan perkiraan di tahun 2035 memerlukan konsumsi energi sekitar 500 terawatt hour. Dan untuk di US pada tahun 2025 membutuhkan konsumsi energi sekitar 300 terawatt hour. Dan untuk perkiraan di tahun 2035 membutuhkan energi sekitar 550 terawatt hour. Risiko lingkungan penggunaan AI selanjutnya yaitu polusi terkait infrastruktur. Pembangunan dan operasional pusat data yang masif juga berkontribusi pada masalah lingkungan lain, seperti konsumsi air yang besar serta produksi limbah elektronik e-waste. Pada tahun 2025 bisa kita lihat konsumsi air dihasilkan atau membutuhkan sekitar 300 juta galon per hari, di mana konsumsi air yang besar ini untuk mendinginkan unit data center. Risiko lingkungan penggunaan AI selanjutnya yaitu ketergantungan pada sumber daya alam kritis, di mana komponen keras hardware untuk AI dan pusat data membutuhkan mineral kritis dan logam tanah jarang yang penambangannya seringkali tidak berkelanjutan dan merusak lingkungan. Contohnya yaitu penambangan nikel dan penambangan litium. Pengambilan keputusan otomatis yang salah, ketergantungan berlebihan pada AI tanpa pengawasan manusia yang memadai dapat menyebabkan respon yang tidak tepat atau bahkan merugikan jika model AI salah menginterpretasikan data. Kesimpulan dari peran artificial intelligence dalam pemantauan dan pengendalian polusi udara, pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dalam bidang teknik lingkungan di Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas pengolahan dan pemantauan kualitas lingkungan. Penerapan AI dapat membantu dalam analisis data lingkungan secara real time. Peran implementasi artificial intelligence dalam memberikan manfaat. Yang pertama, meningkatkan efektivitas pengolahan dan pemantauan kualitas lingkungan. Yang kedua, membantu dalam analisis data lingkungan secara real time. Yang ketiga, memberikan peringatan dini terhadap potensi bahaya lingkungan. Yang keempat, mempercepat transisi menuju sistem energi dan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya, mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs di sektor lingkungan.
Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih.